Hai semua, apa kabar? Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Sitongkir. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-15 dan apa kabar semua teman-teman memasuki masa COVID ini? COVID is real, ya. I've seen so many friends and family lost their beloved one karena COVID. Jadi please wear mask if you go dan selalu jaga jarak kalau memang harus pergi. Well teman-teman, kita masuk ke episode yang sangat menarik kali ini dengan pembicara yang very wow ya, yaitu nggak lain dan nggak bukan adalah teman saya. Sembari kita nunggu, kita akan membahas tentang apa sih tema kita kali ini. Judulnya yaitu Intayan Hoax di Sekeliling Kita. Ya, kita tahu bahwa informasi sangat penting ya. Dan apa sih kriteria dari si hoax ini? Sudah datang pembicara. Oke, sebelum saya mengenalkan siapa? Hai. Aduh, akhirnya kita ketemu lagi di sini. Akhirnya, walaupun secara virtual. Bicara virtual udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Lebih setahun ya, kayaknya. Lebih hampir berapa bulan Purnama well. And Iya. Anita, first of all, thank you so much for your willingness dan waktunya mau sharing di sini ya. Sama-sama dengan senang hati, Ki. Yes, sebelum kita ngobrol nih, Nit, ya let me introduce you ke teman-teman. Anita ini nggak lain dan nggak bukan adalah anak Smandel. Kita satu kelas dulu ya, Nit ya. Di kelas Anak 1. apa? Dan dia memperoleh S1 dari UI Fisip ya, Nit. Ya. Dan Master of Art in Development Management at Ruhr Universität Bochum, Germany. Benar nggak gua ngomongnya? Alhamdulillah benar. Ribet emang itu, Bang, nyebutnya. Dan sekarang Anita adalah Presidium Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Aduh, Nit. Kalau dilihat dari judulnya nih, Nit, itu udah merupakan organisasi yang pasti bergerak di bidang yang mengkombat informasi yang nggak benar, ya kan? Iya benar. Ya. Nah, sekarang kita mau masukin ini nih, kita mau membahas mengenai intayan hoax di sekeliling kita, ya kan? But first of all, bisa nggak kita dikasih tahu mengenai apa sih kegiatan dari Mafindo itu atau apa ininya apa namanya Mafindo itu apa sih gitu, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu dan nggak tahu apa sih kriteria hoax mungkin ya, Oke. boleh no? Oke. Thank you, Ki. Jadi gini, pertama aku mesti perjelas gitu bahwa walaupun judulnya Mafindo, tapi kami tidak ada kaitannya apapun dengan kelompok mafia manapun ya. Judulnya aja mirip. Yang kedua, emang kami ini berdiri karena akhir tahun 2016 ketika waktu itu kita belum lama lah, baru 1,5 tahun keluar dari Pilpres 2014, terus mau masuk ke Pilkada DKI Jakarta, tapi hawanya tuh panas banget, dan kemudian namanya penggunaan hoax, fitnah, propaganda, itu gila-gilaan banget gitu. Jadi waktu itu akhirnya banyak sekali orang-orang yang khawatir mengenai hal ini, lalu kita berkumpul bersama dan kita declare bahwa oke, kita mau bikin organisasi ini. Organisasinya sendiri sebenarnya adalah basisnya relawan. Jadi siapapun boleh bergabung, siapapun boleh ikutan untuk bantuin perjuangan untuk melawan hoax ini. Nah, sekarang alhamdulillah kami sudah ada di 17 wilayah seluruh Indonesia. Terus kami sudah punya lebih dari 550 relawan dan aktivitas kami itu cukup beragam. Dari yang mulai melakukan fact checking gitu. Fact checking itu artinya informasi apa nih yang beredar yang kita temukan di internet, lalu kemudian kita melakukan verifikasi
verifikasi terhadap itu. Jadi Mavindo sendiri punya satu tim khusus fact checkers yang memang mereka ini dilatih dengan standar internasional karena Mavindo adalah bagian dari International Fact Checking Network gitu. Jadi mereka memang dilatihnya levelnya level internasional. Nah ini kerjaannya dari pagi sampai malam itu nyisirin internet, nyari hoax, terus kemudian mengecek kebenarannya. Habis itu begitu udah dibuat, verifikasinya disebarkan gitu melalui berbagai macam kanal Mavindo. Itu adalah yang di level online salah satunya. Untuk kegiatan fact checking sendiri kami udah bekerja sama dengan beberapa platform seperti misalnya Facebook itu menjadikan Mavindo sebagai third party fact checker, jadi berhak nih untuk nguprek-nguprek hoax-hoax yang beredar melalui platform Facebook. Terus Mavindo itu juga trusted flagger-nya Google gitu, terutama sekali untuk YouTube gitu ya. Jadi kita berhak untuk menentukan oh yang ini nih kontennya ada hoax-nya kayak gitu. Nah itu di sisi online. Tapi kalau di sisi offline itu justru banyak banget kerjaan kami berhubungan dengan public education. Karena banyak orang yang nggak ngeh mengenai hoax ini, gitu. Terutama sekali adalah bekerjanya hoax tuh gimana. Orang sekarang bilang bahwa, aduh hoax banyak banget di mana-mana, aduh gue ngeri. Tapi banyak banget yang tidak merasa dirinya sebagai orang yang rentan terhadap hoax. Bahkan banyak yang nggak ngeh kalau sebenarnya dia sudah dipengaruhi oleh hoax, gitu. Nah ini yang akhirnya banyak kami lakukan, gitu. Gimana metodenya? Macam-macam, dari datengin sekolah-sekolah, universitas, kelompok-kelompok pengajian, ibu-ibu PKK, masjid, gereja, segala macam itu kami datengin untuk mengadakan kayak semacam workshop gitu ya, gimana cara melakukan pengecekan informasi. Terus kami juga banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang secara spesifik, misalnya perempuan dan hoax gitu, atau hoax yang mempengaruhi ekonomi dan yang berbagai isu-isu seperti itu. Sekarang masa COVID lebih banyak lagi kerjaannya gitu karena tingkat hoaxnya jauh lebih parah dan jauh lebih banyak dibandingin bahkan hoax politik yang tahun lalu mendera kita gitu. Jadi kerja keras di situ. Oke, Nit, mungkin gue pengen lebih in-depth discussion about hoax itu sendiri ya. Which is hoax itu kalau bahasa Indonesia mungkin fitnah with data yang tidak benar, right? Yang kita tahu bahwa nah makanya maksudnya gini, apa sih kriteria hoax itu sendiri? Apa data dimanipulasi jadi hoax dengan intention atau dia nggak tahu carry forward. Nah, but the thing is kita tahu bahwa hoax itu equal to lies, ya. Lies itu kebohongan ataupun yang I don't know, people say like sometimes white lies atau apa gitu loh. Tapi kita tahu kalau hoax atau fitnah itu kejam impact-nya, atau lebih kejam daripada pembunuhan kalau pepatah bilang. Which is artinya kita harus hati-hati, bener gak sih? Iya, banget. Maksudnya, bener gak? Maksudnya gini, mungkin dimulai dari hal yang simpel. Misalnya ibu-ibu. Terus itu, misalnya gosip. Gosip itu hoax gak sih? Gak usah jauh-jauh deh, misalnya. Gak usah yang kalau nasional gitu kan. Lo tau gak sih aksinya apa gini? Nah itu hoax apa enggak gitu kan? Apakah gosip? Terus yang kedua, yang kayak lo bilang tadi itu, bahwa apakah kamu rentan terhadap hoax, gampang termakan. Nah mungkin hal yang seperti itu kita harus benar-benar membackup diri kita, benar nggak? Bisa share. Oke, jadi kita mulai dulu dengan ngebedah hoax itu apa gitu ya. Jadi gini, hoax itu nggak selalu fitnah loh sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat ekosistem informasi itu sebenarnya ada 3 jenis informasi. Yang pertama adalah informasi palsu atau informasi bohong yang dia itu munculnya bukan karena disengaja ataupun karena ada agenda tertentu, enggak, biasanya organik gitu. Kayak misalnya contohnya adalah hoax mengenai telur palsu beberapa tahun yang lalu, inget gak lo? Nah itu kan gencar banget ya. Itu nggak sengaja sebenarnya. Ada bapak-bapak yang beli telur, terus menurut dia bentuknya ada. Dia videoin sambil dia ngomong, ini kayaknya telur palsu deh. Dia pasang di sosial media, lalu menjadi viral dan membuat satu negara ini parno kalau ngelihat telur kan. Gitu. Abis itu nyala-nyalahin.
Ya, makanya dia nggak ada agenda tertentu gitu, nggak ada niatan untuk merusak gitu. Itu namanya misinformasi, ya, Oke, yang nggak sengaja betul gitu, ya. itu namanya misinformasi, nggak ada agendanya gitu, organik banget. Oke, Yang oke, kedua itu adalah hoax yang memang ada agendanya. Jadi sebuah oke, informasi dimanipulasi, baik isinya, gambarnya, videonya, segala macam itu memang sengaja dimanipulasi karena ada agenda tertentu yang mau dicapai. oke, Agendanya apa? oke, Macam-macam. Bisa aja bentuknya adalah karena pengen keuntungan finansial. Jadi misalnya gue punya hmm, website, gue pengen dong hmm, orang-orang datang ke website gue biar rame, gue hmm, bikinlah cerita-cerita hmm, sensasional. Gue menyebutkan hmm. misalnya artis Rizky Situngkir itu ternyata kalau kentut busuk banget gitu misalnya, ya, bombastis banget. Hanya supaya orang-orang datang ke website gue, lalu gue dapat ads banyak gitu ya, dapat Karena itu advertisement banyak. negatif tuh. Kan negatif gitu. Nah, itu Oke, gue dapat keuntungan, gue punya agenda keuntungan finansial. oke, Keuntungan finansial lainnya adalah kalau misalnya gue gue di hire sama seseorang yang punya agenda hmm, politik atau agenda ideologi. Gue diminta oke, dengan sengaja nih, secara profesional gue dibayar untuk hmm, menciptakan hoax, itu bisa gitu. Lalu oke, ada lagi kepentingan politik. Ya makanya kalau misalnya ada oke, pemilu-pemilu, mau pilpres, pilkada, pil apa segala hmm, macam, itu hmm, hoax banyak banget hmm, dipergunakan gitu ya. Jadi oke, gue misalnya, oh ini calon presiden Rizky Situngkir, gue bilang aja gitu bahwa hmm, masa lalunya dia itu sangat buruk, dia playgirl banget, pacaran di hmm, mana-mana, bla 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 segala macam. Itu bisa gue hmm, lakukan. hmm, Ini yang oke. kayak gini namanya disinformasi, yang ada niatannya gitu Ada ya, agendanya ada disinformasi. agendanya, disinformasi. Bisa jadi juga kalau misalnya kepentingannya perang ideologi misalnya, Hmm, entah ideologi misalnya let's say demokrasi, komunisme, liberalisme, hmm, terus hmm, kemudian bahkan ideologi-ideologi yang ada di dalam agama-agama tertentu gitu misalnya. Itu hmm, juga bisa. Terus satu lagi ada yang namanya malinformasi. Malinformasi ini biasanya infonya nggak salah. Jadi dia bukan hmm, hoax, tapi dipelintir sedemikian hmm. rupa sehingga bisa menjadi fitnah. Misalnya keluar dari Oke, konteksnya, atau dia sebenarnya rahasia, kita ngomong cuma berdua di belakang, sama lu di blow up gitu, untuk kepentingan lu sendiri. hmm, Agendanya jelas, dia mau mendapatkan keuntungan dari oke, situ. Nah, ini sebenarnya tiga macam hal yang apa namanya, yang kemudian jadi uh, berada di dalam informasi yang ada di sekeliling kita gitu. Ini betul, sebenarnya kita betul. anggap sebagai hoax gitu. Nah, sekarang permasalahannya kenapa orang-orang itu nggak sadar kalau mereka itu sangat Hmm, rentan terhadap hoax, hmm, adalah karena hoax itu bekerjanya keren banget. Asli, dia hmm, pelan-pelan banget merasukin kitanya. hmm, Caranya gimana? hmm, Misalnya gini, gue gue terbiasa membaca informasi gitu ya, atau menerima informasi dari manapun, dari koran, TV, sosial media dan segala hmm. macam. Terus misalnya nih sekarang lagi ada pemilihan gubernur gitu Ada, misalnya. Pokoknya yes. pilihan politik gitu ya. Lalu Hmm, gue dapat informasi mengenai kandidat A, informasinya miring gitu. Terus gue ngerasa hmm, bahwa kok gitu ya gitu. Tapi kayaknya dia gak gitu deh. Dulu kayaknya dia bagus kok kerjanya gitu. Dia udah hmm, terkenal dari dulu misalnya. Tapi hmm, minggu depannya hmm, mungkin gue nerima lagi informasi tentang dia, buruk juga. hmm, Gue ya udah hmm, terima hmm, aja. Nanti abis itu nggak lama gue nerima lagi informasi tentang dia, buruk juga. Seiring dengan gue semakin menerima informasi mengenai orang tersebut, ada sesuatu yang berubah di diri gue gitu. Yang berubah oke, adalah perfeksi, rasa percaya gue ke dia semakin berkurang karena gue mulai yes, ngelihat kok ada banyak ya yang ngomong kayak gini tentang dia gitu. oke, Rasa percaya gue oke, makin berkurang dan rasa oke, curiga gue naik, jelas naik oke, banget. Nah, pada saat oke, gue rasa curiganya naik, gue mulai memperhatikan si orang ini, si kandidat A, gitu hmm, ya. hmm, Mulai banget gue perhatikan, dan ternyata gue berusaha mencari bukti nih, bener gak sih yang dibilang sama orang-orang? Bener gak sih informasi itu? hmm, Dan begitu hmm, kandidat A melakukan kesalahan sedikit aja, gue bilang, oh itu dia buktinya. Bener, ternyata dia itu gak bisa dipercaya, dia bukan pemimpin yang bagus, hmm, dia itu punya masalah ini, bla 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 bla. Dah, akhirnya gue hmm, dengan mudah menerima informasi apapun termasuk yang hoax. Sebegitu gampangnya hoax itu mempengaruhi kita, hmm, tapi pelan-pelan. Masalahnya adalah kecurigaan gue naik, rasa percaya gue turun, itu kan gak gue sadarin.
Semuanya datangnya Betul. telat gitu ya. Nah, ini kita baru Betul. bicara yang politik, baru yang politik gitu. Tapi hoax yang Ya. terkait dengan hal-hal lain itu juga banyak yang kerjanya gitu mempengaruhi emosi kita. Misalnya contohnya adalah nih, Oke. kalau kalau misalnya gini, ngomongin emosi yang dipengaruhi sama hoax, sebenarnya ada dua Hmm. ya, ada dua kerangka, ada dua kelompok. Yang pertama adalah emosi-emosi yang muncul di diri kita kalau misalnya kita ngerasa ada ancaman nih terhadap kesehatan kita, keselamatan kita gitu. Nah, emosinya apa yang muncul? Emosi khawatir, cemas, Hmm. was-was, dan kita pengen Hmm. memprotek diri kita dan Hmm. orang-orang yang lain. Biasanya Hmm. emosi ini akan muncul kalau kita menerima hoax terkait dengan kesehatan, atau bencana alam, atau kriminalitas. Gila, begitu Hmm. kita udah was-was, khawatir, kita udah nggak mikir. Mikirnya cuman, saudara gue ada di daerah sana yang lagi bencana. Gimana dia gitu? Gue mesti mastiin dia baik-baik aja. Informasi yang gue terima langsung gue share, tanpa gue pikirin. Gitu ya. Oke. Itu yang membuat kita, karena emosinya itu, makanya akhirnya nggak bisa berpikir dengan nalar. Nah, Malah itu jadi agent. maka malah jadi agent. Nah, emosi yang kedua itu adalah emosi yang muncul di diri kita ketika kita merasa ada ancaman terhadap siapa diri kita, gitu, Oke. jati diri kita. Gitu. Nah, kalau orang Oke. Indonesia identitasnya apa sih? Pertama, yang paling tinggi agama, paling penting. Yang kedua suku, Ya. yang ketiga ideologi. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ada ancaman terhadap agama gue merasa agama gue diserang, atau ada pihak Iya, lain iya, yang ingin iya. memusnahkan umat agama gue langsung Ya. bereaksi. Reaksinya apa? Ah, Reaksinya merasa tersinggung, merasa iya. khawatir, takut, cemas, lama-lama marah, lama-lama benci. Nah, kalau benci ini udah nyampe benci, itu mengkhawatirkan banget. Kenapa? Ah, Karena udah betul. susah baliknya. Coba lo Betul. perhatiin deh. Pilpres yang Betul. lalu luar biasa tinggi Ah, kan kebenciannya. Itu salah satunya adalah karena hoax. Ya. ya. Sekarang pendukung kedua belah pihak itu sebenarnya udah nggak terlalu dukung-dukung amat gitu ya, sama orang dua-duanya udah sama-sama di pemerintahan gitu kan, ya nggak? Ya. Tapi coba lo lihat, kebenciannya udah berkurang belum? Itu jauh lebih sulit. Yang dulunya Ah, mendukung Prabowo karena benci Jokowi, sampai sekarang masih benci Jokowi. Gitu. ya. Yang dulunya Ya. mendukung Jokowi karena benci Prabowo atau Anies, ya kalau sekarang di ininya Anies, sampai sekarang masih Ah, benci gitu. Nggak bisa mengendalikan itu, saking susahnya dikembalikan lagi. Dukungan itu gampang berubah, kebencian jauh lebih sulit untuk dihentikan. Itu makanya sebenarnya buat gue sangat penting buat ya. semua orang sadar nih, hoax itu sebenarnya yang tadinya dia adalah senjata untuk pemenangan politik, pemenangan ideologi, sebenarnya begitu kita terpapar sama hoax, kita yang berubah jadi senjata. Kenapa? Ya tadi lu Betul. bilang agent. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita yang masuk ke sosial media, terus kita ngamuk-ngamuk, kita menghina-hina Jokowi, kita menghina-hina Prabowo, kita menghina-hina Anies, terus kemudian kita caci maki, terus kemudian kita kalau perlu kita melakukan perisakan terhadap pendukung mereka, terus kita Ya. bully rame-rame gitu ya. Terus akhirnya kita masuk ke dalam polarisasi. Kita masuk ke dalam salah satu kelompok Betul. pendukung itu. Itu yang sangat Gue mengkhawatirkan, Ricky. bener-bener, gue setuju sama lo, Net. Ya. Hmm. Kebencian itu suatu sumber perpecahan suatu negara. Kalau misalnya kita baca sejarah ya, gue bahkan melihat bahwa cikal bakal Rwanda perang etnis itu dimulai dari kebencian loh terhadap satu Ya, suku. Maksudnya jangan dibiarkan itu subur, ya betul. kan? We have to combat it. Gak bisa. Kalau biarkan kalau subur, yang ada perang etnis, perang suku, ya kan, dan segala macam. Nah, jadi gue lihat di sini bahwa we really thank for your presence and Mahfido presence, at least to Ya, deter such a hoax to nourish, ya kan ya. Nah, jadi tadi kan tadi Anita kan bahwa Mahfido itu sendiri berperan sebagai pecek kan, untuk salah mencek satunya. satu data. Nah, salah satunya. Berarti apakah dia ada, gue nggak ngerti ya, agak-agak gatek nih, tapi apakah ada kayak sistem lo Google masukin ini bener atau enggak, atau gimana sih, nih tolong dong share ke kita dan sekalian Oke. diajarin gimana cara pakainya Oke, gitu. lu loncat nih terlalu jauh nih. Kita sebelum masuk ke Oke, situ, gue ada oke, satu balik poin lagi, lagi yang menurut gue oke, sampaikan ke teman-teman. Ini kayaknya banyak yang nggak ngeh gitu ya.
Gini, Oke. problem dengan kita terjebak di dalam salah satu dari kelompok polarisasi itu adalah cara berpikir kita udah nggak lagi logis. Kita udah nggak bisa Oke. critical thinking di situ, ya. Oke. Kenapa? Karena kita memfilter semua informasi di sekeliling kita bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan pendapat ahli, tapi berdasarkan apakah informasi ini sesuai dengan yang dipercayain di kelompok gue atau enggak. Gitu. Oke. Ya, kalau Kompak cocok, loh. berarti gue terima. Berarti ini benar, valid informasinya. Tapi Ya. kalau misalnya, kok ini memojokkan kelompok kita ya, memperlihatkan kelompok kita seakan-akan jelek nih. Berarti ini pasti hoax. Kita cari segera ininya, di banknya, verifikasinya gitu. Atau informasinya datangnya dari siapa? Dari ini salah satu orang yang dulu pentolan di grup kita, jadi ya udah kita percayalah itu gitu. Jadi nggak ngelihatnya secara jernih. Itu ngerusak banget, ngerusak diri kita karena kita datangnya menyisir informasi berdasarkan kebutuhan psikologis kita supaya kita merasa puas ya. Nah, masalahnya lagi ketika kita ada di dalam polarisasi, itu konteks hidup kita berubah banget, Ki. Konteks hidup kita itu ngelihat segala sesuatu berdasarkan hanya dua kelompok. Kelompok gue sama kelompok mereka. Udah, yang lainnya tidak ada. Gitu. Hidup hanya diisi oleh dua kelompok ini. Yang lain-lainnya ya tergantung lah dia. Mereka nanti kadang-kadang pindah ke sini. Kalau misalnya ternyata kok ngomongnya sesuai sama yang sana, oh berarti udah keracunan dia, gitu ya. Jadi cuma ngeliatnya gitu. Nah, masalahnya adalah tiap kelompok ini di dalam kelompoknya masing-masing berpikir gini. Gue dan kelompok gue itu melakukan semua yang kami lakukan itu atas dasar motivasi kecintaan kami terhadap bangsa dan negara ini. Tapi dua-duanya berpikir gitu. Tapi kelompok sebelah itu mereka kayak gitu, semua yang mereka lakuin itu gara-gara mereka benci banget sama kita. Ngerti gak lo? Timbangannya aja udah beda. Nah, dua-duanya ngerasa kayak gitu, dua-duanya ngerasa paling berjasa buat bangsa, tapi dua-duanya juga paling tidak ngelihat daya rusak yang mereka lakukan terhadap bangsa gitu ya, perpecahannya. Terus udah gitu mereka nggak sanggup melihat semua hal yang buruk ataupun ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok sendiri. Bisanya cuma ngelihat yang ujung sana gitu. Kalau ujung sana tidak melakukan ketidakadilan ya gue cari-cari lah. Pasti ada, karena mereka busuk gitu. Mereka kelompok yang jelek banget, pasti ada. Nah, ini diperparah lagi dengan sosial media kita. Algoritmanya memungkinkan kita gampang sekali terjebak sama itu. Lu bayangin aja, gue misalnya ketika gue belum terkontaminasi oleh hoax gitu, gue pernah misalnya nge-like salah satu dari politisi yang kemudian bertanding gitu. Itu dibaca oleh algoritma sebagai ini orang memang suka sama si politisi itu. Akibatnya informasi yang masuk ke gue adalah tentang itu terus gitu. Lama-lama pertemanan gue hanya yang dimunculkan di newsfeed gue hanya yang dari pertemanan orang-orang yang satu pandangan sama gue. Karena algoritmanya cuma nyodorin gue itu gitu. Misalnya jadi akhirnya gue hanya terekspos sama informasi-informasi yang sesuai sama yang gue mau. Akibatnya gue nggak bisa secara proporsional gitu berusaha untuk mencari secara objektif dan netral gitu. Itu nggak bisa gitu karena sosial media akan membuat gue terus-menerus terekspos sama informasi-informasi yang menurut mereka berdasarkan algoritma mereka itu yang gue suka gitu. Jadi yang kalau gue menyarankan kepada teman-teman para pengguna sosial media, perhatiin deh dari hal yang simpel. Iklan yang muncul di lo apa gitu. Kalau sekarang mungkin iklan macam-macam, nanti memasuki masa pilpres misalnya, iklannya beda lagi gitu. Urusannya urusan propaganda, kebohongan mengenai kandidat, mengenai pendukungnya. Dan ini yang sebenarnya perlu kita benar-benar perhatiin banget gitu. Karena kalau nggak, ya selamanya kita akan dengan mudah jadi senjatanya kelompok orang-orang yang punya agenda politik itu. Itu baru algoritma doang. Masalahnya yang punya agenda politik itu jago banget memanfaatkan computational propaganda atau propaganda terkomputasi. Mereka bisa jago banget gitu mengerahkan troll mereka,
bot mereka untuk memperlihatkan Betul. kepada kita gitu bahwa Masif ya. ini loh yang benar gitu. Jadi itu Betul. apa namanya mereka lakukan tuh masif banget ke kita untuk mengalir itu. Tapi masalahnya kitanya yang enggak. Nah jadinya dampaknya tuh kemana-mana. Akhirnya yang tadinya cuma ke individu, kita secara nalar berkurang, kita jadi individu yang gampang banget tersinggung, gampang banget marah, gampang curigaan. Lama-lama kemudian masyarakat yang kita bentuk itu juga jadi masyarakat yang seperti itu, masyarakat yang penuh kemarahan, yang dikit-dikit pakainya mobokrasi gitu ya, yang gampang banget dipicu untuk meruduk orang-orang, terus diajak untuk ayo kita hukum si pihak ini karena dia itu sudah menyerang kelompok kita gitu ya. Misalnya contohnya yang paling sering terjadi itu adalah media aplikasinya dikasih rate 1 gitu. Hanya gara-gara mereka melaporkan sesuatu sesuai hasil investigasi mereka gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh kita gampang jadinya dipancing dan kemudian dimanipulasi supaya melakukan sesuatu sesuai keinginan mereka gitu Ki. Jadi gimana caranya? Nah, iya gimana? Nah, apalagi kalau udah agama kan, lo dianggap nggak alim atau aduh pokoknya itu paling hal yang gampang disentuh lah. Iya. Ya kan? Ya kan tadi lu ngomongin soal kebencian ya. Kok kayaknya di keluarga problem keluarga itu juga awalnya kebencian. Terus udah gitu problem antara agama itu awalnya diawali dengan kebencian. Sebenarnya belum tentu. Dalam kondisi damai, ketika kebenciannya belum ada, kebenciannya diciptakan dengan apa? Dengan hoax. Gitu. Nah, supaya kita jadi benci gitu. Udah banyak banget kasus-kasus konflik antara agama itu adalah karena di propaganda, karena dipicu oleh hoax kita jadi marah, jadi tersinggung, akhirnya kita beruduk, artinya kita membenci gitu. Tapi nih, gue mau nanya, itu kayak lo bilang tadi, apakah source of information dari hoax itu bisa di tracing sampai siapa yang nyebarin atau siapa yang mengagendakan? Bisa nggak? Tergantung keahlian mesinnya yang dipergunakan. Dan bisa sih bisa gitu ya, bisa sih pasti bisa. Tapi kalau Mavindo sendiri itu nggak terlalu tertarik untuk misalnya masuk ke siapa sih yang mengeluarkan atau yang bikin sumbernya siapa gitu. Bukan itu poinnya gitu. Tapi poinnya soalnya buat kami adalah tentang membuat masyarakat menjadi melek terhadap hal ini dan jadi imun terhadap hoax gitu. Karena hoaxnya akan terus ada gitu ya, apalagi dengan perkembangan teknologi digital yang terus-menerus ada, lama-lama makin canggih nih hoaxnya. Jadi masyarakatnya yang mesti dipinterin supaya nggak kemakan gitu. Lama-lama kalau masyarakatnya nggak kemakan, hoaxnya nggak laku kan. Nah nanti si orang-orang yang punya agenda-agenda itu nggak akan lagi pakai hoax gitu. Harapannya sih ke sana. Nggak, sedangkan menurut gue kan, Adam dan Hawa aja jatuh dalam dosa gara-gara hoax. Menurut gue kayak, hoax is real and hoax is really dangerous. That's why yang paling bisa kita deter adalah choose position. Are you going with the hoax or are you against the hoax? Seperti itu kan. Nah, jadi gimana? Kembali ke Mavindo nih. Ya, jadi kalau buat orang gimana? Jadi maksud gue, coba lo mau menanya apa sampai selesai gue dengerin dulu. Oke. Gue mau nanya, ini gue masih agak sama-sama dalam arti first of all, how as a user, people as a user to use the Mavindo facilitate ya. And then second of all, mungkin dari sisi insidernya, kalau misalnya mau jadi volunteer, apa yang bisa dilakukan? Oke. Jadi gini, kalau dari sisi pengguna, kalau gue sangat mengencourage teman-teman yang pengguna sosial media, kalian pada mulai deh mendiversifikasi siapa yang kalian suka postingannya, gitu. Kalau misalnya tadinya postingan-postingan jadi tertentu, sekarang mulai berbeda-beda, gitu. Ya, ngaruh supaya algoritmanya tidak membaca profil kita, tidak membuat profiling tentang kita. Terus iklan yang kita baca, kita buka mulai lebih beragam lagi gitu. Yang kita sharing lebih beragam lagi, yang kita kasih icon-icon emoticon segala macam lebih beragam lagi. Itu akan menipu algoritma sehingga dia tidak akan profiling kita karena kalau enggak
begitu kita ditengarai sebagai suka sama kandidat tertentu, maka kita menjadi target buat micro targeting. Itu salah satu cara politik lah kita di computational propaganda. Itu satu. Yang kedua, selalu ngecek kalau kita baca informasi itu, selalu ngecek emosi yang muncul di diri kita setelah baca informasi ini. Ada kesel nggak? Ada marah nggak? Ada emosi nggak? Marahnya gara-gara apa? Gitu. Gara-gara siapa di situ? Gitu. Kalau misalnya ada orang yang kita nggak suka gitu ya, dan dia diberitakan di sebuah informasi mengalami sebuah bencana atau melakukan sesuatu yang buruk, terus kita jadi happy. Perhatiin, itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa kita jadi rentan terhadap hoax mengenai dia. Gitu. Selalu ngecek informasi ini membuat gue ngerasa apa? Khawatir, was-was, bawaannya pengen buru-buru nge-share atau enggak gitu. Kalau misalnya iya, hati-hati banget selalu. Ini red alert untuk segera ngecek informasi. Yang kedua, rajin-rajin ngecek informasi. Nah, ini butuh effort gitu. Dikit kok, tapi nggak susah. Nah, Mavindo itu udah nyediain tools sebenarnya buat siapapun pergunakan supaya ngecek informasi jadi gampang. Yang pertama nih, kami punya sebuah forum di Facebook. Gue nggak tahu nih yang nonton pada tuir-tuir udah pada nggak mau pakai Facebook atau enggak gitu ya. Tapi siapa tahu mau. Instagram mungkin belum. Enggak, kalau ini di Facebook soalnya forum. Namanya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax. Nah, forum ini itu kita ngomongin hoax tuh di situ gitu. Jadi pembahasan begitu ada satu hoax dimasukin ke situ. Jadi lama-lama kalau ngelihat itu kita jadi terbiasa, oh ini kayak gini udah jelas banget nih hoax. Oh kalau ini enggak. Kalau ini tahunya gimana ya gitu. Jadi ada gitu opportunity untuk lebih memudahkan kita ngenalin. Terus yang kedua, kami punya database hoax yang sudah kami dibang. Ada lebih dari 4.000 hoax lah di situ. Adanya di turnbackhoax.id. Silakan masuk aja ke situ setiap kali menerima informasi, terus langsung masukin keywordnya sesuai apa enggak, ya sesuai apa enggak, ada enggak apa enggak berita tentang itu, gitu ya. Dan nanti penjelasannya kan ada gua. Turnbackhoax. Kayaknya ada teman fact checker deh kayaknya yang di sini. Mas Hairil kalau lagi nonton bisa nggak masukin di komen alamat TBH? Ya diketik aja di komen tuh ya. Turnbackhoax.id itu database, itu gampang banget makanya tinggal masukin keyword. Terus yang ketiga, kami punya aplikasi buat handphone, namanya Hoaxbuster Tools. Ada di Android, ada di iOS, itu search engine, tapi di dalamnya ada search engine khusus anti hoax. Artinya apa? Kalau kita masukin keyword tertentu di situ, informasi yang keluar hanyalah informasi dari website yang lebih kredibel lah gitu ya, sumber-sumber media lebih kredibel, misalnya yang udah terdaftar di Dewan Pers dan segala macam. Nah, itu salah satu. Yang keempat itu adalah sebuah chatbot. Chatbotnya ini kami buat di WhatsApp. Kami launchingnya Maret tahun 2019, persiapan pemilu waktu itu. Nah, kalau save nomor telepon ini, nanti setiap kali nerima informasi bisa langsung forward di situ. Gitu. Nah, dia akan mencari tuh di database kita. Nyari ada nggak, udah di bank apa belum. Kalau misalnya udah, maka akan dibalikin lagi ke kita beserta penjelasannya. Tapi kalau misalnya belum, dia akan masuk ke waiting list untuk dicek sama fact checker. Itu kalau mau mengandalkan tools kami gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya ada beberapa trik yang sebenarnya mudah kok gitu untuk membantu. Yang pertama adalah, terutama kalau menerima informasi di WhatsApp ya. WhatsApp kan isinya biasanya tulisan dulu gitu. Perhatiin judulnya bombastis enggak? Gitu. Misalnya pakai huruf besar semua, tanda seru banyak banget di belakangnya. Sedang viral atau viralkan atau nomor 5 akan membuatmu tercengang. Itu red flag. Oh ini mesti diperiksa nih, gitu. Mesti dicek. Belum tentu hoax, tapi harus diperiksa gitu ya. Kemungkinannya iya. Terus kemudian kalau baca informasi itu baca dari awal sampai akhir. Jangan cuma setengah-setengahnya aja, karena seringkali hoax itu juga awalnya itu benar. Tapi lama-lama paragraf ketiga, paragraf keempat ternyata udah hoax gitu. Jadi emang harus utuh, harus benar-benar ngeliat.
Terus kalau di situ dikatakan ada narasumbernya, misalnya kalau masa COVID sekarang misalnya adalah Dr. John Smith dari John Hopkins University Hospital gitu misalnya ya, mengatakan bahwa COVID itu bisa dilawan dengan jahe gitu misalnya. Maka kita perlu langsung masuk ke search engine kayak Google, Safari dan segala macam. Masukin tuh Dr. John Hopkins, Dr. John Smith, John Hopkins University Hospital. Klik, keluar nggak? Bener nggak ada nama itu, ada orang itu? Dan bener nggak dia kerja di situ? Gitu. Dan setelah itu masukin lagi keywordnya, keyword apa? COVID gitu. Bener nggak dia ngomong itu? Gitu ya. Jadinya itu diperiksa juga. Gitu. Terus gampang banget kan sebenarnya, nggak ribet gitu ngeceknya. Terus kalau misalnya di situ ada tulisan linknya dipencet, beneran nggak linknya menuju ke situ. Kadang-kadang orang yang bikin hoaxnya canggih, dia akan nulis sumber dari website WHO, masuk ke website WHO, masukin keywordnya, bener nggak itu ada di dalam informasi itu ada di dalam websitenya WHO. Kadang-kadang orang menyertakan link hanya supaya terlihat seakan-akan valid, padahal enggak. Gitu. Terus udah gitu selalu cek sumbernya itu dari mana. Terutama sekali gini, ada jenis imposter gitu atau peniru, terutama sekali adalah menirukan media. Kayak misalnya gini contohnya, kompas.com kita tahu lah ya, logonya kayak gimana, segala macam kita tahu. Ada yang namanya misalnya kompasinfo.com, bikin logonya mirip. Supaya kita tertipu dan berpikir bahwa ini berafiliasi dengan kompas.com dan kita percaya omongannya dia berita di situ. Padahal enggak. Nah, yang kayak gitu-gitu harus dicek. Itu banyak banget buat menyerang media-media berbagai macam. Terus udah gitu gambar itu mesti dicek. Pertama yang harus dicek adalah apakah gambarnya benar atau enggak, ada apa enggak. Di Google tuh ada namanya Google Reverse Image, bisa kelihatan apakah dia beneran apa enggak gambarnya. Yang kedua, mohon dicek apakah konteksnya sama dengan narasi yang menyertainya. Contohnya misalnya bisa aja sebuah gambar, sebuah foto itu menggambarkan sesuatu yang terjadi di London 4 tahun yang lalu. Tapi di Kulon Progo 2 hari yang lalu sedang ada gini-gini. Itu bisa gitu ya. Jadi perhatikan konteks waktu, konteks ruang itu mesti dicek. Terus kemudian video juga gitu. Ada beberapa alat di internet yang bisa dipergunakan untuk ngecek apakah sebuah video itu sudah diedit atau belum. Seperti Easy True. Itu bisa dipergunakan. Ini bebas kok, semuanya sebenarnya ada di internet. Yang paling penting justru adalah pengendalian kitanya sendiri, pengendalian emosi. Kalau ngecek informasi, jangan sampai kita langsung mengambil kesimpulan hanya gara-gara kita emosinya dipengaruhi oleh hoax-hoax sebelumnya atau ketidaksukaan kita, karena itu akan sangat mendistorsi informasi kita. Itu sih Ki. Gitu. Jadi banyak yang bisa dilakuin. But the thing is, this is really easy, yet serious. Maksudnya gini, tapi gini nih, mungkin kalau kita nggak menggaungkan ini atau sosialisasi atau segala macam, orang nggak lebih aware. Memang paling gampang itu adalah mensosialisasi lah, mengedukasi, ya kan? Mengenai decision atau apa, ya itu kembali ke pilihan masing-masing. Tapi minimal dia udah sedikit literacy, hoax literacy. Nggak benar-benar gampang dimainkan oleh si hoax, benar kan? Betul. Yang kayak tadi bilang, lo fact checker aja dulu. Ya kan, karena sekarang ini sering banget kejadian, dia ngambil gambar dari mana, dipolitisir, dimanipulasi untuk financial gain. Betul. Misalnya apa sumbangan apalah nih orangnya menerima, padahal kayak gitu-gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita jangan terlalu naik-naik banget, bener gak sih? Segala macam kayak gitu. Nah, itu kan kalau misalnya sebagai user, ya kan. Tapi dalam arti kita punya power, bener gak? Power untuk membuster si hoax ini dengan backup knowledge atau skill yang tadi Anita jelaskan dong, istilahnya segala macam. Mungkin banyak nih yang nggak tahu apa namanya, apalagi banyak banget itu people juga nggak tahu. Misalnya orang-orang yang high educated belum tahu juga tentang link hoax yang cek. Lo akan sangat kaget deh kalau tahu betapa banyaknya profesor yang kemakan sama hoax gitu. Simply karena memang tidak mampu memahami bagaimana emosinya selama ini sudah dikendalikan dan dimanipulasi. Plus akhirnya nggak mau ngecek. Self denial misalnya. Self denialnya itu muncul belakangan.
setelah Oke. emosinya di awal dimanipulasi duluan. Sekarang gini, Oke. kalau gue udah benci sama kandidat A atau kandidat B, Ah, ya, ah, semua informasi kan akan gue saring berdasarkan itu, ya enggak? yes, yes. Gitu. Jadi kalau misalnya gue terus kemudian diberikan informasi yang ternyata memperlihatkan bahwa kandidat yang gue benci itu bagus, gue self denial gitu, nggak bisa gitu, itu nggak bisa, nggak mungkin, Ya, nggak matching sama apa yang gue percaya. Nah, apa namanya, self denial itu belakangan sebenarnya setelah gue dibentuk kebenciannya. agree. Nah, kalau gue udah benci, yang bikin Hmm. gue jadi benci itu nggak berhenti. Dia mesti tetap menjaga dan memelihara kebencian gue supaya gue nalarnya nggak balik lagi. Dengan cara apa? Ditambahin lagi hoax terus-terusan. Semakin gue terjebak di dalam kelompok polarisasi, semakin sulit gue keluar dari situ dan semakin sulit gue membebaskan diri dari kebencian gue terhadap dia. Betul. Betul. Artinya sebelum menjadi kebencian, try to use your brain. Maksudnya, ya, cek aja lo data. Maksudnya gini, tapi kan gini, nih, contoh ya, lo ngomongin data. Gue mau nanya deh sama lo misalnya. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya nih yang data mengenai dokter yang terkena COVID. Ya, si ini bilang 100 dokter sudah meninggal karena COVID. Sedangkan dari Kemenkes bilang nggak sampai segitu. Nah itu kayak gitu-gitu gimana tuh? Ya memang gini, untuk hal-hal tertentu itu memang harus mengandalkan ya pihak yang punya otoritas gitu ya untuk menentukan. Tetapi dalam hal ini kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu kayak perang, pandemik itu memang sulit. Bencana alam aja sulit sebenarnya gitu. Kayak misalnya di masa Karena pandemi di dinamis. masa karena sedang terjadi kan gitu. Orang berada dalam kepanikan, sedang terjadi. Jadi belum selesai urusannya. Kalau selesai itu gampang, data gampang dicari. Tapi kalau sedang terjadi, data itu sangat sangat mudah berganti-ganti sebenarnya. Gitu. Sekarang bisa aja angkanya 100, 6 jam lagi belum tentu loh sama gitu. Kalau bisa jujur saya kayak hotel Aslut katanya penuh, yang bilang ini kosong, kayak gitu-gitu loh, moving data kali ya, datanya bergerak gitu kan. Nah, sebenarnya yang ini yang membuat akhirnya jadi banyak sekali kebingungan masyarakat karena memang tidak ada pihak yang kita bisa cangkolin nih bener apa enggak datanya segitu gitu yang dia punya otoritas. Kalau gue terus terang aja gue akan selalu compare dengan misalnya adalah data dari Kemenkes, data dari gugus tugas, data dari misalnya ada inisiatif masyarakat kayak lapor COVID gitu dan kawal COVID, itu gue akan compare. Mana yang kalau datanya 2 atau 3 itu mirip, itu yang gue percaya gitu. Paling tidak, tapi gue mesti benar-benar paham bahwa ini adalah data masa pandemi yang sangat mungkin salah, sangat mungkin dia punya nggak akurat yang benar-benar 100% gitu ya. Misalnya ada kelebihan plus minusnya 10 atau 10% atau gimana, dan dia bisa selalu berubah-ubah setiap saat kayak gitu. Nah, harus mengerti itu dulu sebelum lo sebel sama si pihak X atau si pihak Y. Benar kan itu? Tapi gitu kan? Nah itu problemnya kan seperti yang di awal tuh lu ngomongin tadi soal gosip gitu. Kita gampang banget termakan sama gosip ya. Gosip apakah udah pasti hoax? Ya belum tentu. Taunya hoax apa enggak mesti dicek ke yang ke ininya gitu, ke orang yang diomonginnya itu bener atau enggak kan gitu. Makanya sebenarnya tabayun itu penting saudara-saudara. Makanya yang dulu kayaknya para cebong benci banget sama para kampret benci banget sama para cebong. Mohon sekarang segera berteman lagi gitu ya, biar bisa ngecek informasi satu sama lain. Gitu. Gini aja, lo bisnis aja. Jangan sampai kalau bisnis kalau bisnis lo mau cebong, lo mau kampret, yang penting lo beli, lo temenan. Iya betul, gue setuju banget. Sebagai pengusaha kita tahu betul bahwa kita nggak perlu terjebak di dalam situ. Gitu. Nih yang lucu tuh soalnya, baik cebong maupun kampret, dua-duanya berpikir, kok dia nggak ngerti banget sih soal ini? Kok bisa sih dia segitu ngototnya? Kok nggak paham sih gitu? Mereka nggak tahu bahwa mereka sebegitu dipengaruhi sama algoritmanya. Jadi kalau misalnya nih gue masuk ke browser dan gue ngetik mengenai seseorang, lu di sebelah gue Ki, lu ngetik mengenai gue, lu searching juga mengenai orang itu,
informasi yang keluar di HP gue dengan yang di HP lu belum tentu sama loh. Tergantung si algoritmanya Gue nangkep nggak tahu tuh. profil gue apa, profil lu apa, gitu kan. Nah, kalau gue terus-menerus dicekokin hoax mengenai betapa buruknya kandidat A, ya itu juga yang masuk gitu ke gue terus. Dan gue gak akan pernah bisa ngelihat bahwa kandidat A baik-baik aja sebenarnya, atau punya sisi baik. Demikian juga dengan kandidat B, sama tuh sisi sebelah itu juga kayak gitu juga. Ini PR yang panjang. Anjay. Lo sadar nggak? Kita udah 45 menit nih ngomong. Gila ya? Kita sampai waktu 1 jam, tapi gini, gue pengen semuanya dapat nih topiknya, ya kan? Dan gue tahu ini topik sangat berat, terutama menguras emosi, ya kan? Bagi bidan yang lain. So how do you maintain your healthiness? Ini gimana? Penting. Kalau kan, wah kita sama-sama pebisnis di bidang makanan sehat. FYI, Anita is a founder dari Urban Circus Salad ya gitu ya. Urban Salad Circus. Urban Salad. Oke. Iya. Gimana nih? Ya. Langsung promosi. Iya sih, emang iya mau nggak mau kan semuanya tuh berdampak ya gitu. Terutama sekali misalnya adalah kalau di Mavindo itu teman-teman fact checker itu yang benar-benar babak belur banget setiap hari ngeliatin hoax yang aneh-aneh gitu ya. Pasti akan terpengaruh. Kayak akan terpengaruh. Teman-teman relawan yang harus datang ke tempat-tempat bertemu dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang ngeyel banget mengenai teori konspirasi gitu. Itu kita juga menghadapi berbagai macam mental challenges gitu ya. Berasa patah semangat gitu, berasa lelah, berasa lihat dunia kok gini amat sih gitu kan. Jadi itu memang sangat berpengaruh juga buat kita. Makanya jadi penting banget buat kita ngejaga kesehatan mental gitu. Kesehatan mental dan kesehatan fisik, karena kan dua-duanya bareng ya. Nggak mungkin gue bisa menjaga kesehatan mental gue kalau gue berasa sakit banget badan gue gitu. Jadi ya kami selalu berusaha untuk nguatin satu sama lain sih. Makanya di antara kami para relawan itu cukup kuat bondingnya karena tahu gitu ya. Gue ngejalanin ini berat, dia juga ngejalanin ini berat. Ya udah kita bareng-bareng saling nguatin. Gitu. Yes. Dan mungkin boleh sedikit sharing bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. So basically fisik juga lo harus jaga untuk menjaga mental. Betul. Mungkin hanya sedikit introduction mengenai kebun Rizky. Ya, kita menyediakan makanan atau sayur organik, kale dan makanan olahan gitu. Ya, gue belum sempat ngirim nih sama lo, ya kan? Nah, ini kale juice, contohnya kayak gini. Ya, lo udah sering juga dong. Hijau. Ini sayur supaya kita badan kita sehat, ya kan? Minimal lo harus sehat dulu dong, harus maintain. Because you are what you eat. Ya kan, sayurnya organik dan makanannya cocok buat anak-anak yang nggak suka sayur nih, karena kayak kalian chicken nugget, kalian chicken pie, kalian tuna pump itu mengandung sayur. Nah mungkin satu sedikit masukan bahwa kita semua kalau udah sakit lo nggak bisa ngapa-ngapain, bener kan? Jangan kalau menghadapi mental problem segala macam, kalau lo flu aja, apalagi COVID harus minum olahraga juga harus terbatas karena nggak bisa keluar kan segala macam. Jadi first of all mungkin kita juga ingat bukan hanya kesehatan mental yang harus kita jaga menghadapi segala macam hoax itu, mungkin fisik juga kan ya. By the way, chicken wrapnya is very good loh dari Urban. Bukan masih pandemik? Bukan dong, kan mengikuti mall. Gitu. Tapi memang lebih banyak pakai kurir pengiriman. Yes. Oke. Ini satu hal nih gue yang sebenarnya kabar baik mengenai pandemik itu adalah karena di rumah terus ya, gue jadi bisa ngurusin sebenarnya makanan di rumah. Gitu. Itu gue seneng banget. Yang kedua, waktu gue sama anak-anak kan jadi lebih banyak. Nah itu gue manfaatin untuk hal-hal yang sebenarnya kayak ngajakin mereka yoga bareng. Terus meditasi bareng. Meditasinya tuh pakai yang meditasi anak-anak dia di YouTube gratisan kayak gitu. Tapi itu membantu kami sekali sebenarnya untuk coping. Dan mungkin meditasi itu juga penting untuk menghadapi aliran informasi kalian ya. Yang lo nggak gampang terpengaruh. Segala macam. Nah, terus back to the
Mavindo, ya, what about the volunteer? Apa yang bisa dilakukan? Maksudnya, kalau misalnya nih, oh, oke, gue pengen berpartisipasi nih, what can I do for Mavindo or apa? Oke, pada dasarnya siapapun bisa berpartisipasi, bisa bergabung dengan Mavindo. Tapi tentu saja adalah orang-orang yang memang punya komitmen ya, ingin bantuin bantuin perjuangan melawan hoax gitu. Jangan sampai juga yang sebenarnya niatan masuknya adalah supaya gue bisa belajar bikin hoax gitu ya, jangan gitu. Itu ya, jadi Itu siapapun bahaya boleh. juga. Bisa aja gitu. Siapa yang ngerti dunia kayak gini. Itu satu, siapapun boleh ikut, siapapun boleh bergabung, dan tidak pernah ada keharusan mengenai berapa banyak dari kita yang mau kita kontribusiin. Jadi misalnya, gue nggak punya waktu banyak, gue cuma punya waktunya misalnya Sabtu Minggu, itu pun juga cuma setengah hari, it's okay. Kita pergunakan itu gitu, bantuinnya di situ. Atau gue bisa bantuinnya ngedesain flyer gitu. Oke, nggak apa-apa, it's okay gitu. Gue bisanya bikin tulisan, bisa gitu. Jadi apapun, gue nggak bisa ngapa-ngapain semuanya, tapi gue punya duit, gue mau donasi, boleh juga. Gitu, jadi banyak banget gitu yang bisa dilakuin. Nah, begitu masuk Mavindo, biasanya akan ditanyain, kamu tertariknya sama apa? Karena di Mavindo itu banyak sekali komite. Ada komite, kalau gue komitenya litbang, ngomonginnya riset gitu. Makanya gue banyak ngomongin yang tadi tentang emosi, tentang computational propaganda, ya karena gue orang riset. Bisa masuk ke litbang, terus bisa masuk juga ke komite kepemudaan karena itu misalnya buat orang-orang muda, terus atau misalnya ke komite pendidikan itu ngedesain materi-materi pendidikan untuk anti hoax, atau ke komite publikasi tentang mempublikasikan kampanye-kampanye anti hoax dan segala macam. Terus kemudian ada lagi berbagai macam lah komite-komite itu. Nah, berdasarkan itu nanti ditanyain mau nggak bergabung sama komite-komite ini gitu. Tinggal habis itu melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama komitenya. Gitu, jadi banyak banget ya yang bisa dikerjain. Nip, gue mau nanya deh, kan itu tadi misalnya efek atau tujuan dari si hoax ini kan misalnya kebencian, gitu kan. Itu sebenarnya bisa nggak sih di reverse gitu atau terapi atau dibalikin untuk istilahnya, gue nggak tahu, gue nanya doang sih, istilahnya supaya back to objective netral lagi. Kira-kira. Jawaban pastinya gue nggak punya, Ki. Tapi yang jelas ini seluruh dunia kan menghadapi masalah ini ya, bukan cuma kita doang. Jadi ya kalau mau agak-agak sedikit berbangga hati, bukan kita loh yang sebegini gampangnya dimanipulasi, seluruh dunia juga gitu. Tapi seluruh dunia juga lagi berusaha untuk mencoba-coba berbagai macam cara untuk menghandle ini. Ada berbagai macam yang udah ditawarin, misalnya melakukan, kalau kita kan sekarang yang dilakukan adalah debunking ya, yang udah ada hoaxnya terus kita verifikasi. Ada lagi yang berusaha untuk melakukan pre-banking, udah menengarai, oh ini kita mau masuk pilkada nih, kira-kira hoax apa aja yang bakalan muncul. Nah, kita langsung persiapan dengan berbagai macam data-data yang bisa meng-counter sebelum hoaxnya muncul, gitu misalnya. Gitu. Terus ada lagi, ada berbagai macam, misalnya sekarang lagi ada studi mengenai inokulasi. Inokulasi itu adalah pemberian beberapa pesan untuk memancing perubahan perilaku tertentu. Nah, ada games juga yang dibikin, games inokulasi mengenai hal itu, di mana di dalam games itu sebenarnya kita lagi diajakin untuk bagaimana caranya menjadi seorang pembuat hoax gitu. Tapi menarik karena kita jadi tahu, oh ini ya dirasain sama yang bikin hoax, makanya mereka ketagihan banget gitu. Tapi kesadaran kita di saat yang bersamaan juga meningkat. Masih banyak sebenarnya hal-hal lain yang berusaha dilakukan oleh berbagai macam pihak, termasuk oleh media. Media itu gigih banget berjuang buat anti hoax ini. Mavindo itu kerjasama sama 24 media online bareng-bareng bikin yang namanya cekfakta.com. Pas Pilpres kemarin, tiap kali ada debat live, itu satu ruangan isinya fact checker dari media-media plus Mavindo itu melakukan live fact checking juga gitu. Jadi keluar dari mulutnya kandidat ini, dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, di saat itu juga langsung diverifikasi dan disiarin live. Iya, kayak gitu-gitu ya kita berusaha lakuin anything. Jadi sekarang memang saatnya masih eksplorasi, dan sampai kapanpun masih akan selalu eksplorasi. Teknologi akan bergerak terus soalnya. Gitu. Awesome banget, gila, awesome, asli, gila. Tapi maksud gue gini,
Artinya ya itu sih tadi you playing a role, everybody playing a role here istilahnya. So use your right gitu kan. Tapi tadi kembali lagi yang kayak lo bilang seperti itu tadi kan yang si apa namanya checker, mungkin Indonesia juga very very punya udah ideologi yang sangat awesome banget, Bhinneka Tunggal Ika. Istilahnya lo respect, enggak yang istilahnya rasis atau apa. Dan dulu kan kita seperti itu misalnya kan, kesini aja nih istilahnya udah mulai agak sedikit ada ya kan yang lo bilang polarisasi segala macam. Tapi mungkin kembali ke kiprahnya lagi kalau udah selesai pilkada ya tenang lagi lah, ya nggak satu tahap lagi ya gitu kan. Tapi itu sangat menurut gue kita harus menghidupkan awareness akan hoax ini sekali ini. Itu yang mungkin PR kita. Mumpung kayaknya pilkada tahun ini ya, nggak tahu. Desember 2020 di COVID 220 level. Tetap ada walaupun COVID kalian ya. Sejauh ini masih ada, walaupun gue sangat menyayangkan dan berharap untuk ditunda ya, tapi keputusannya sejauh ini masih akan dijalanin di 220 pemilihan di berbagai macam level ya, kota, kabupaten, dan juga provinsi. Gini, artinya next time mau pilkada kayak atau pilpres kayak kita udah bisa masak kuda-kuda nih. Istilahnya kalau kemarin kan masih belajar ya kan. Tetap sekarang oke, gue nggak gampang lagi nih ditipu segala macam. Betul. Ini tinggal 4 menit. So maybe last time banyak banget yang mau gue tanya sebenarnya. Tapi what is your biggest challenge dalam dunia seperti ini? Biggest challenge gue adalah kalau sebenarnya adalah bertemu dengan orang-orang yang sangat terasa bahwa dia tidak terpengaruh sama hoax, tapi perilakunya menunjukkan hal yang berbeda. Itu challenging banget sebenarnya untuk membantu mereka menyadari bahwa posisi lu sudah sedemikian dimanipulasinya sampai lu bahkan tidak mampu mengenali dan mengendalikan emosi lu, pikiran lu, dan bahkan perilaku lu. Itu challenge terbesar gitu. Jadinya mau cuap-cuap kayak apa berat untuk membantu untuk mengubahnya. Yang bisa gue lakukan hanyalah gain their trust. Jadi nemenin mereka, berteman sama mereka di satu titik sampai mereka cukup percaya sama gue untuk mau ngedengerin gue gitu. Sejauh ini cuma itu yang bisa gue lakukan. Jadi remedinya mungkin ya tetap acceptance saja. Untuk sementara acceptance sambil berusaha tetap jalin relationship. Yes, itu kalian the best remedy gitu. Dan apa namanya? Silaturahmi itu penting. Penting lah. Artinya love never fails lah. Ya, love, sincere, kindness, berbuat baik, segala macam. Mudah-mudahan itu bisa istilahnya membuka awareness lah orang-orangnya nggak sih? You never know. So, apa namanya? Sebelum kita tutup nih, gue takut kita keputus karena udah 2 kali gue keputus. Ya kan? Gue mau sampai last minute ya gitu kan. Last but not least ya, apa suggestion untuk para viewers? Suggestion gue tuh simple, benar-benar aware sama apa yang kalian lakukan di sosial media, karena sebenarnya hanya sekedar nge-like aja itu semuanya direkam yang akan membuat kita menjadi target yang sangat mudah buat kebutuhan-kebutuhan tertentu, termasuk agenda politik, ideologi, keuntungan finansial, dan segala macamnya. Itu paling aware itu. Yang kedua, paling aware sama emosi di diri yang muncul ketika ngebaca informasi, dan kalau ada muncul emosi-emosi marah, kesel, sebel, curiga, dan segala macam, selalu cek banget informasinya. Gitu. Udah itu aja. Itu susah, bukannya itu aja, itu susah. Dan susah, cuma dorongan untuk melakukan itu seringkali tidak ada. Mbak, lo harus honest dulu sama diri lo sendiri. Oh iya, ternyata banget gitu. Iya kan? Nggak bisa. Itu ya, tapi well, anyway, I think I have to close it out. Okay, gue harus tutup ini. Yeah. Thank you so much for your time, knowledge, everything. Ya, hopefully ini semua bisa jadi pembelajaran buat kita semua, ya kan? Dan stay safe, Nit. Jangan lupa ya, Nit.
Jangan lupa pakai masker kemanapun kita pergi. Dan kalau memang harus pergi, jaga jarak. Pakai masker, pakai masker. Dan salam buat semua, buat suami, buat anak-anak. Stay safe. Mudah-mudahan kita bisa ada sesi berikutnya mengenai data integrity. Oh, itu kayaknya berat juga tuh. Keamanan data pribadi boleh. Ayo kita kapan-kapan Boleh. ngobrol ya soal keamanan data pribadi. Oke, Miss. Thank you so much. Thank you Ki, thank you semua teman-teman yang nontonin. Dah. Teman-teman. Oke, Dit.